Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Sugiharti dari SMK Negeri 4 Padalarang. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan 2022 kategori 2 dari Universitas Pendidikan Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempraktikkan peer teaching mata pelajaran pengelolaan bisnis retail kelas 12, kompetensi dasar menerapkan administrasi bisnis retail. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, anak-anak, kita ketemu lagi ya di pertemuan hari ini. Bagaimana kabarnya? Baik, Bu. Baik, Bu. Baik. Baik, Bu. Baik ya. Baik, Ibu. Semangat kan? Udah siang nih, udah jam istirahat ya, harus semangat ya. Jangan ngantuk. Ya. Sebelum mulai pembelajaran, angka baiknya kita berdoa dulu ya. Berdoanya dipimpin oleh Barit. Dipersilakan Barit. Ya, Bu. Siap. Ya, jadi sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa memulai. Berdoa selesai. Terima kasih, Bu. Sudah. Terima kasih. Untuk hari ini siapa yang tidak hadir ya? Hadir semua? Hadir, Bu. Semua hadir. Semua, Bu. Ada semua ada nih. Artinya hadir semua, Ibu. Rajin-rajin, Bu, kita ini semua. Ya. Murid teladan, Bu. Iya dong, harus ya. Apalagi kita mau pelajaran Ibu ya, semangat, harus rajin. Mantap itu, Ibu. Rajin pokoknya ya. Tapi sebelum ke materi berikutnya, Ibu mau ngadain pretest dulu nih. Ibu akan minta kalian satu kata tentang administrasi bisnis retail ya. Nanti katanya tidak boleh sama ya. Apa yang menurut kalian administrasi bisnis retail itu apa gitu ya. Dari Anci dulu. Satu kata cepet ya. Bisnis. Iya, Ibu. Prida? Sudah siap, Ibu. Prida? Iya, Ada? Ibu, saya administrasi bisnis retail itu adalah sebuah bentuk usaha dan aktivitas yang berhubungan dengan pengaturan kebijakan agar dapat mencapai target dan tujuan perusahaan retail, Ibu. Oh, itu langsung kesimpulannya ya. Tadi Ibu minta dulu sebutin satu kata dulu ya, udah tidak apa-apa ya. Berarti di sini Aprida sudah paham Pintar, ya. Bu, pintar. Sudah paham betul tentang administrasi bisnis retail ya. Terus kalau pertemuan kemarin kita bahas apa aja ya? Ada yang masih ingat nggak? Ada? Kita tentang administrasi Ada, Bu, bisnis ada. retail ya. Apa? Pengertian tujuan dan manfaat administrasi, Bu. Jadi kemarin kita belajar itu. Ya. Siap. Berarti sebentar, Ibu tampilin dulu ya PowerPoint yang kemarin. Tuh, Sudah dikirim ya, coba ya tolong dibantu. Kalau sudah tampil? Belum tampil, Bu. Ya, sambil menunggu ya, kita lanjut aja ke pertemuan sekarang itu. Kita akan membahas mengenai ciri-ciri administrasi bisnis retail, terus dokumen administrasi bisnis retail, dan juga alur administrasi bisnis retail. Ya, untuk tujuan pembelajarannya itu sendiri, yang pertama kalian itu harus bisa mengidentifikasi ciri-ciri administrasi, terus menganalisis dokumen-dokumen administrasi bisnis retailnya, dan juga membuat alur administrasi bisnis retail ya. Karena kendala di PPT-nya ya, jadi Ibu lanjut aja ya karena berkaitan dengan waktu juga. Nanti Ibu sebenarnya tadi mau menayangkan video, tapi karena modul juga sebenarnya sudah di-share-kan ya ke kalian semalam. Menerima ya? Sudah, Bu. Udah bisa nih, Bu. Main-main. Udah bisa. Mau ditampilkan nggak, Bu? Boleh, Anci, Boleh. tampilkan saja. Ya, sudah pada bikin mind mappingnya belum?
Ayo literasinya dilakukan nggak di rumah? Ayo. Bapak Ibu. Ayo, siapa yang belum? Yang belum. Cung. Yang belum. Dewer aja Bu, dewer aja Bu. Dewer aja. Ya. Bu, udah tampil belum, Bu? Sudah. Ke foto Sudah ada Anci. Anci. Mungkin emang sinyal di ibu kali ya ini ya. Ya. Kalau di slideshow bakal ini enggak? Sudah cukup, Bu. Kalau di slideshow. Sudah cukup, Bu, segitu aja. Ya. Soalnya kan ini ya animasinya biar kalian kan nggak ngantuk gitu lihat gambarnya nggak Iya, Bu. Iya, siap, Bu. ibu bikin gerak ya masa mau diliatin gitu. Ya. Slide berikutnya, Anci coba itu kan yang pertama kita udah pernah ini ya udah dibahas ya yang pengertian, tujuan dan manfaat. Jadi ibu tidak perlu mengulas lagi ya karena ibu menganggapnya kalian sudah paham ya. Jadi kita lanjut saja materinya ke ciri-ciri administrasi bisnis retail. Coba Anci, mana itu dipindahkan sudah belum? Ke slide 6, slide 6. Sudah berubah belum itu slide-nya? Belum? Belum, Ibu. Sudah Bu, sudah. Ya, ini ya. Nah, di sini ada ciri-ciri administrasi bisnis retail. Ada 5. Yang pertama itu ada 2 orang atau lebih. Ada yang tahu nggak maksudnya ada 2 orang atau lebih di sini? Kira-kira kalau misalkan sebuah perusahaan hanya dijalankan satu, terus administrasinya hanya dikerjakan 1 orang, kira-kira akan berjalan dengan lancar atau tidak? Tidak Bu, akan Tidak, Bu. merepotkan diri sendiri Bu. Ya, merepotkan diri sendiri. Ya, dari sini makanya ciri-cirinya itu administrasi itu ada 2 orang atau lebih, terus adanya kerjasama ya, terjadinya kerjasama antara 1 orang atau lebih itu, terusnya ada proses dan usahanya itu sendiri. Yang kedua, yang berikutnya adanya bimbingan dan pengawasan. Dan pengawasannya kira-kira dari siapa ya? Aku kompre mau di rumah sinyalnya jelek di sini. bahan-bahan itu kayak di LMS bisa dibutuhkan. Adanya bimbingan dan pengawasan kira-kira di Ya benar. Kudu gitu ternyata di LMS bisa dibutuhkan. Halo. Halo, Raini, Ibu. jangan mengobrol ya. Raini, ayo Raini ngobrol Raini. terus, Bu. Raini jangan ngobrol sama temannya, Raini. Dong, lagi ngobrol ya. Lagi ngobrol, lagi jelasin. Ya. Terus adanya bimbingan dan pengawasan, terus ada memiliki tujuan yang jelas. Jadi si administrasi itu harus memiliki tujuan yang jelas agar dalam pembuatannya juga administrasi itu akan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh perusahaan ya. Next, Anci coba ke dokumen-dokumennya. Di sini harusnya tampilin slideshow Anci, soalnya Ibu bikin PowerPoint-nya di kayak itulah di animasi gitu. Yang dokumen. Kalau misalkan tidak bisa nggak apa-apa. Di sini dokumen-dokumen administrasi bisnis retailnya. Yang pertama ada surat permintaan pembelian. Ya, dari situ yang keduanya berikutnya ada surat pesanan. Ya, kalian pernah dengar surat pesanan apa? Nama lain surat pesanan kira-kira apa? Surat pesanan saya tetap, Bu. Ada yang tahu? Nggak tahu, Bu. Ya. Surat pesanan itu nama lainnya purchase order. Kan? Purchase order. Ya, nanti kalian akan disuruh membuat. Purchase order. Iya, Bu, aku baru ingat. Terus juga nanti ada surat tanda terima barang.
Ya, sering dengar ya PO tapi kalian nggak tahu itu tuh apa ya artinya ya. Iya Bu, PO. Iya Bu, sering denger banget PO. Kalau faktur menurut kalian apa? Faktur. Bukti Bu, pembelian. Pembelian, Bukti pembelian secara kredit Bu. Secara kredit. Iya, bagus. Itu siapa yang jawab itu? Neng Bu. Neng Bu. Neng. Oh, iya, ya, bagus. Ya, selanjutnya ada surat jalan. Terus banyak ya, ada beberapa dokumennya, ada bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang. Terus ada kartu persediaan juga. Terus juga ada surat retur. Apa yang dimaksud dengan retur? Untuk Pengembalian barang. barang ya Bu. Pengembalian barang ya lagi. Surat untuk pengembalian barang. Ini udah pada pintar sekalian kelas ini ya. Iya Bu. Ada yang tahu cek nggak? Cek Tahu Ibu. tahu Bu yang buat ngambil uang ya Bu. Itu Bu, tuh ada gambarnya Bu. Pernah nggak? Pernah dapat cek nggak? Belum Ibu. Belum. Alhamdulillah Iya. belum. Kalau Pernah yang dapat cek Bu, dengan cek kosong itu apa ya? pernah Bu. Cek kosong itu yang tidak dapat dicairkan. Siapa itu yang jawab? Neng lagi Bu. Neng lagi. Wah, 5 poinnya cuma buat Neng aja ya. Anci gimana nggak bisa jawab itu teh? Ya. Nah, dari materi itu lanjut ke alur administrasi ya. Iya Ibu. Coba Anci yang slide yang alur administrasinya. Nah, di sini ya. Ini akan lebih jelas. Belum. Yang sebelumnya Anci itu video. Di sini ya. Nah, di sini ada alur administrasi. Di sini untuk tadi SPPB. Itu SPPB itu apa? Surat permintaan pembelian barang. Nah, di sini dibuat oleh divisi pembelian ya. Terus selanjutnya ada PO. Selanjutnya setelah membuat PO, kita harus membuat surat jalan, faktur, terus ada konfirmasi pesanan juga. Terus langsung kita membuat bukti kas keluar, bukti kas masuk, dan daftar pembelian. Ya. Selanjutnya di bagian receiving dan di bagian gudang. Di sini itu coba slide-nya agak diperkecil ya kayaknya. Nah ya, ada tanda terima barang ya. Kenapa harus dibuat tanda terima barang? Ada yang tahu? Karena biar tidak terjadi kesalahan pengiriman barang gitu kali ya Pak. Jadi biar barangnya sesuai gitu. Ya Bu. Ya, benar. Bisa, Bu. Kenapa ragu-ragu, Herlina? Kita sama-sama belajar ya. Saya Bu. Katanya Anci mau menjawab Ibu tapi nggak ada suaranya, hilang. Anci silakan dijawab. Saya Bu. Tanda terima barang itu supaya barang yang masuk dan barang yang keluar itu terkontrol. Ini menurut saya Bu. Lampu jadi hilang. Tadi mati lampu katanya. Mohon maaf terputus ya anak-anak. Iya Ibu. Ya Ibu, tidak apa-apa Ibu. Iya Bu, nggak apa-apa. Ini mati lampu di sini, jadi ya gitu deh ya, namanya gak ada yang tahu ya jaringan atau koneksi. Di sini saya langsung pakai ini ya, maafin Ibu ya. Gak apa-apa ya kita lanjut. Ya lanjut Ibu. Nggak apa-apa Bu. Jadi kendala Apa, kita Bu? untuk tetap belajar ya. Siap. Ya. Terus selanjutnya ada di bagian unit kerja. Di sini ada kartu persediaan, bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang. Dan yang terakhir di bagian gudang. Di situ kalian nanti akan diminta untuk membuat nota kontan, faktur, dan kita cash register ya.
Nah, untuk selanjutnya, Ibu akan membagi tugas kelompok ya. Sebelumnya sudah di-share-kan ya ke kalian ya semalam ya. Ya, Ibu. Untuk kelompok 1 itu Pak Ade dan Aprida untuk membuat daftar kebutuhan konsumen. Ya. Kelompok 2 Anci dan Neng itu membuat surat pesanan. Kelompok 3 Barik dan Dian itu membuat surat konfirmasi pesanan. Kelompok 4 Erlina dan Fitri itu membuat surat penolakan pesanan. Kelompok 5 itu ada Meyuna, Siti Alia dan Raini ya, membuat daftar penyusunan pembelian. Ya, lanjut Ibu sekarang akan menggunakan metode pembelajaran demonstrasi. Di sini kalian diminta untuk mendiskusikan terlebih dahulu tugas yang tadi Ibu bagikan. Terus atur dulu ya tempat duduknya sesuai dengan kelompoknya. Terus di sini tujuan yang harus kalian capai itu yaitu menganalisis dokumen dan membuat alur administrasinya ya. Ya, untuk sebentar. Ibu akan ini tugas yang sudah masuk di sini ada punya Anci ya sama Neng ya yang tentang yang surat pesanan. Bisa nanti kalian demonstrasikan. Sudah tampil belum ya? Belum, Bu. Ini ya. Surat pesanannya. Sudah tampil? Belum, Bu. Belum ya. Ada. Atau Betem, Anci masih ingat surat pesanan isinya ada apa aja ya kira-kira? Oh, udah tampilin itu, Bu. Oh, sudah tampil ya. Ini tugas yang kamu Anci kirim ya sama Neng ya. Ya, iya, Bu. Bisa tolong dijelaskan, sok didemonstrasikan ke temannya mengenai surat pesanan ini. Silakan. Baik teman-teman, ini hasil kerja sama saya dengan kelompok yaitu saudari Neng, Mbak Rafifah. Ini kalau untuk surat pesanan itu biasanya tetap ada di atasnya itu ada nama perusahaannya, alamat perusahaannya, dan nomor kontaknya. Dan tentunya di situ ada tanggal eksekusi kalau bagi saya nih, kalau saya bilang eksekusi dan nomor keterangan bahwa pesanan itu diminta. Itu ini ada pada perusahaan tertentu atau perusahaan yang kita mintai barangnya itu dengan alamat Jalan Soekarno-Hatta nomor 364 terus Jakarta Selatan. Terus hal ini dia menyangkut terhadap pesanan barang, apa tujuan kita. Terus itu ada kalimat menindaklanjuti surat penawaran yang kemarin dari yang sudah masuk sebelumnya. Terus perihal produk saudara yang ditawarkan, dengan ini kami bermaksud memesan. Jadi sebelumnya itu ada penawaran dari perusahaan tersebut gitu. Makanya kita memesan barang sesuai dengan kebutuhan perusahaan kita, Bu. Ya, ini misalnya. Terus nama barang, ada satuannya itu dan jumlah. Jadi ada 3 item, nama barang, satuan, jumlah. Nah, di sini kita dari perusahaan kami, singkatnya kami pesan itu ada 10 item kita pesan dengan dengan ketentuan yang udah ditentukan oleh perusahaan tersebut. Nah, di sini ada lampiran yaitu arsip, terus ada dari perusahaan kami itu PT Alivia Naisila Rabani, ini misalnya manajer pemasaran. Oke, mungkin itu aja yang dapat kami
sampaikan, untuk saya sampaikan mewakili kelompok saya. Barangkali ada pertanyaan atau mungkin yang ada yang perlu dijelaskan dari teman-teman. Ya, ada yang mau mengomentari tentang isi surat pesanan yang dibuat oleh Anci Itu aja, atau Bu. Saya Bu ya, siapa? Meyuna. Silakan. Mau bertanya Beta boleh? Beta Anci. Ya, biasa dipanggil Beta, Bu. Ya. Apa tujuan membuat surat pesanan barang? Oke, terima kasih. Mungkin teman saya, Ibu Neng, Saudari Neng bisa bantu jawab. Karena saya udah jelasin. Ya, tujuannya yaitu untuk lebih jelas dalam memesan barang karena di situ ada kuantitasnya ya, jumlah barang apa saja yang waktu itu ditawarkan oleh perusahaan. Lalu kita memberikan surat pesanan. Jadi di situ ada tertera barang apa saja yang akan kita pesan dan jumlahnya berapa banyak. Gitu. Oke, gini saya mau tambahin lagi dari kelompok saya. Biasanya itu kenapa sampai harus ada surat pesanan supaya pemesanan itu terkontrol, itu intinya terkontrol apa yang masuk, berapa banyak yang masuk dan berapa yang keluar agar pengarsipan juga bisa ketahuan. Itu aja sih, Mei. Ya, terima kasih Neng Anci. Wah, hebat. Ya, anak-anak Ibu ini ya. Selanjutnya ada yang belum selesai nggak tugas-tugas yang Ibu berikan? Sudah Ibu, sudah semua. Ibu harap sih udah selesai semua ya, karena kan sudah dijadwalkan ya. Itu dikumpulkannya kan harusnya hari ini ya. Itu tugasnya dari minggu kemarin, jadi harus sudah selesai hari ini juga. Selanjutnya di sini ada yang Ibu mau bertanya nih, apa kegunaan dari kebutuhan pelanggan, daftar kebutuhan pelanggan? Mungkin Alia? Alianya ada tidak? Ada Alianya? Tidak ada Ibu. Bagi Malawung mungkin Bu. Lanjut saja. Mungkin karena emang sudah ini ya, Ibu langsung ini aja ya, minta untuk Ade untuk menyimpulkan materi proyek yang sudah kalian buat ya. Ade bisa menyimpulkan? Ya Bu, saya coba menyimpulkan dari pembelajaran hari ini. Apakah ada hambatan gitu yang dialami oleh Ade? Oke, hambatannya saya masih belum lancar Bu menggunakan Microsoft Word. Dalam hal ini dalam pembuatan surat seperti itu Bu. Oh gitu. Karena emang jarang pakai komputer ya atau gimana? Jadi kamu? Iya, saya nggak punya komputer Bu. Oh gitu. Tapi sekarang harusnya nggak jadi kendala ya itu mah. Jadi kalian bisa nyari warnet gitu untuk misalkan usaha mengerjakan tugas kalian ya. Jadi itu sebenarnya bisa lah ya. Selanjutnya untuk kesimpulan hari ini, karena kan kita udah mau selesai ya. Kesimpulan materi hari ini yang sudah Ibu bahas. Ada yang mau menyimpulkan Raini atau Dian? Saya Bu. Ya, untuk silakan. Untuk kesimpulan pembelajaran hari ini, dokumen administrasi bisnis retail diantaranya daftar kebutuhan konsumen, surat pesanan, surat konfirmasi, surat penolakan, dan daftar penyusunan pembelian Bu. Ya, bagus ya. Untuk selanjutnya Raini? Iya Bu. Manusia yang berjumlah 2 orang atau lebih. Dan pengawasan, dan yang terakhir harus memiliki tujuan. Seperti itu, Bu. Ya. Ya. Nah, sekarang Ibu akan mengadakan evaluasi ya. Cukup ya waktunya, masih ada waktu berapa menit lagi?
Tidak. Makasih kamu, Bu. Mau istirahat, Ibu. Bentar lagi, Udah mau Bu. istirahat ya. Untuk evaluasi, ini di sini Ibu sudah membuat TTS ya, media evaluasinya. Nah di sini ya, ini OKPD yang kalian ya, yang sudah Ibu share. Di sini ada teka-teki silang, nanti kalian coba isi ya. Ada yang mau nyoba nggak? Satu aja. Boleh, Bu. Terlihat nggak? Coba belum terlihat. Masih loading ya. Mungkin karena memang ini juga ya sinyalnya, kendala sinyal. Mati lampu juga, ini tiba-tiba mati lampu di sekolah, kenapa ya? Belum bayar listriknya, Bu. Udah, masa mau bayar listrik. Ya. Jadi evaluasinya Ibu, ini sudah tampil ya? Ya, sudah, Bu. Ya, Bu, Kita sudah. coba satu aja ya. Iya, Bu. Gimana, Bu? Bentuk aktivitas. Ya. Ada yang bisa mau mencoba? Mencatat, syarat menyerap pembukaan sederhana, ketik mengetik. Bukti transaksi Ibu nggak kelihatan. Ibu nggak kelihatan, Ibu. Kalau tidak, ya sudah. Karena kalian udah pasti udah pengen lapar, udah ini banget ya, udah pengen istirahat ya. Keburu habis Jadinya, jadinya, Bu. kalian takut ada yang mau nyoba gitu ini. Jadi satu kata nih yang panjang, misalkan satu mendatar, kira-kira ada yang bisa menjawab atau tidak? Saya coba, Bu, saya coba satu mendatar, jawabannya administrasi bukan? Kita coba ya. Tapi pakai bahasa Inggris ya, administration. Ya benar. Tadi poin buat siapa ya? Oh, pakai bahasa Inggris. Dian, Bu. Dian Ya. Ibu. Ya, untuk selanjutnya nanti kalian selesaikan di rumah ya, nggak apa-apa? Gak apa-apa, Ibu. Siap. Sebelum penutupan, kita ada yang apa sih? Yang kalian pahami tentang materi ini gitu. Ada nggak perasaan kalian setelah mengikuti pelajaran Ibu seperti apa gitu? Ada yang mau menyampaikan? Aku, Bu, mau. Saya, Tapi Bu, mohon maaf, saya. karena emang ada kendala ini, jadi pembelajaran kita jadi terganggu gitu. Iya, Ibu. Semoga kalian masih merasa nyaman dengan belajar dengan Ibu. Siap, Ibu. Ayo, Anci, katanya mau. Anci mau ngomong apa? Anci. Itu, Bu, yang saya rasakan dalam pembelajaran ini, terutama materi hari ini tentang apa? Itu bahwa ternyata kalau selama ini saya berpikir bahwa kalau untuk mesan barang itu cuma mesan aja gitu, by lisan gitu, mulut gitu. Padahal ternyata dia memiliki aturan tersendiri, ada surat pesanan, ya kan, surat PO dan sebagainya. Itu aja, Bu. Ya, terima kasih ya Anci ya. Materi yang berikutnya, nanti untuk pertemuan berikutnya Ibu akan bahas tentang advertising ya. Terus nanti mungkin akan Ibu bagi kelompok juga untuk tugasnya. Untuk PR lagi, petugasan individu, nanti kalian akan diminta sama Ibu untuk mengisi faktur dan nota ya. Dikerjakan ya. Nanti faktur dan notanya bisa diambil aja di lab ya. Untuk ininya, pengisiannya, biar nanti kan kalian tahu, Ibu akan ketahuan kalian itu bisa bisa berhitung cepat atau tidak gitu ya. Dan jangan lupa nanti pengisiannya di timer ya. Ya. Siap, Baik, Ibu. Ibu cukupkan. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Sekali lagi Ibu mohon maaf atas kendala-kendala yang terjadi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sebelumnya kita berdoa dulu ya, dipimpin oleh Barid. Ya, Bu. Sebelum kita berangkat, kita berdoa dulu untuk mengakhiri pembelajaran hari ini. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Barid ya. Ibu tutup. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sekian
video peer teaching dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.